Sobat Expector, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. Sekarang kita akan membuat tampilan monitoring dan kontrol menggunakan bahasa program HTML dan CSS yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Teman-teman silakan kembali ke Sublime Text-nya. Kalian bisa meng-close ini. Lalu kita open folder. Dan biasakan kalau ingin membuat sebuah web, kita harus membuat folder yang baru dulu. New folder di htdocs-nya ya. Di sini saya namakan suhu dan kelembapan. Lalu silakan select folder bagian ini. Kalian bisa meng-close-nya yang bagian sini. Oke, sekarang kita buat file baru pada suhu dan kelembapan. Saya tekan Ctrl+N atau New. Lalu di sini saya langsung save. Di bagian folder suhu dan kelembapan. Di sini saya namakan filenya adalah index. Dan kenapa saya namakan index? Karena orang programmer biasanya untuk menampilkan halaman web, dia menggunakan file index.html. Di sini saya save. Kita langsung buat struktur dasar HTML-nya. HTML, detailnya saya buat suhu dan monitoring suhu dan kelembapan. Biar lebih keren lagi, saya tambahkan rumah kaca. Ini terserah ya, kalau teman-teman inginnya apa. Lalu saya langsung buat file baru. Saya save. Di sini saya tambahkan style sheet.css. Untuk menghubungkan ke style sheet CSS, mari kita tambahkan link pada index. Kalian bisa menghapus bagian ini. Untuk hrefnya kita tuliskan stylesheet.css. Maka dia akan langsung terhubung ke sini. Lalu kita isikan body-nya untuk tampilan pada website kita. Nah, biasanya saya menambahkan header dulu pada bagian atas halaman web. Biasanya kan web-web yang kita sering gunakan pasti ada header-nya. Misalkan Facebook. Nah, ini adalah bagian header-nya Facebook. Di sini akan saya tambahkan judul pada header. H1. Oh ya teman-teman, sedikit menjelaskan. Untuk ukuran huruf pada bahasa HTML, bisa kita gunakan H1, H2, H3, dan seterusnya. Intinya, semakin tinggi angka nilai H-nya, semakin kecil hurufnya. Jadi akan saya contohkan. Di sini saya save. Kita coba pada localhost-nya. Nama folder saya adalah suhu dan kelembapan. Nah, seperti ini ya teman-teman. H1 dia besar dan H3 dia kecil. Oke, kembali lagi. Di sini saya ingin menamakan suhu dan kelembapan. Mari kita ke stylesheet.css-nya. Lalu, jika kita ingin mengisi bagian header ini, kita akan membuat semacam tab seperti ini ya. Seperti ini. Kita buat header.
kurung kurawal, lalu atur tingginya. Lalu lebarnya. Di sini 100% ya, dari ujung ke ujung. Kalau tingginya saya buat 65 px. Setelah itu background color-nya. Di sini saya akan membuat background color RGBA atau red, green, blue. A-nya itu adalah alpha atau ketajaman warnanya. Saya sarankan teman-teman untuk mencoba-coba red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa. Karena kalau bahasa program CSS itu lebih banyak belajar saat kita coba-coba sih. Kita coba yang ini dulu deh. Saya save. Nah, seperti ini ya jadinya. Tapi kan ini posisinya kurang atas banget ya. Di sini saya tambahkan top 0. Loh, oh ya. Teman-teman juga harus mengetahui tentang body-nya. Jadi kalau body itu harus diatur juga margin-nya. Di sini saya save. Seperti itu ya teman-teman. Di sini saya save juga. Lalu saya buat positionnya itu fix. Nah, dia akan tetap di atas walaupun di scroll. Jadi sama kayak Facebook ya. Posisi headernya tetap di atas. Di sini saya tambahkan H1. Biasa kalau teman-teman ingin membuat sebuah tulisan asal, tinggal ketik lorem, lalu tekan tab. Di sini saya copy pastekan. Ini hanya sekedar tahu saja ya. Jadi ketika di scroll dia headernya selalu ada di atas. Ya intinya seperti itu. Oke lanjut. Saya tambahkan z-index. Jadi z-index itu kayak semacam layer. Kalau teman-teman desainer pasti tahu nih. Dia selalu menimpa sebuah bagian. Di sini saya kasih layarnya 10. Ya, seperti ini ya. Karena kita memberikan teks H1 pada bagian header, kita ingin mengatur suhu dan kelembapan rumah kacanya ini berada pada bagian tengah. Dan ini kan warnanya gelap. Coba kita buat warnanya menjadi putih. Jadi kita tulisnya header H1. Lalu kita buat text align center. Setelah itu, kita membuat warnanya putih. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menambahkan elemen divisi dan juga atribut kelas. Elemen divisi pada HTML ini merupakan tipe blok level yang akan memulai blok atau baris baru seperti elemen paragraf. Jadi misalkan ini bagian atasnya, dan ini adalah bagian bawahnya. Sama seperti paragraf, tapi divisi ini hanya sebagai penyekat sebuah baris. Lalu untuk atribut kelas, bisa dibilang sebagai penanda pada HTML.
atribut kelas ini digunakan untuk memanipulasi sebuah bagian yang ada di dalamnya menggunakan CSS atau JavaScript. Kita langsung sama-sama coba deh. Di sini saya tambahkan kelas top wrapper. Lalu, oh ya, sebelumnya saya akan membuat background dulu. Background kelembapan. Ya, saya akan memilih yang ini. Kelembapan. Di sini saya akan membuat folder baru yang bernama images. Dan nama filenya adalah kelembapan. Saya save. Setelah itu saya akan menambahkan pada body untuk menampilkan background-nya. Kita kasih kutip 1. Nah, setelah itu, karena filenya berada pada suhu dan kelembapan ini adalah folder kita, dan untuk mengakses fotonya harus melalui folder image dengan nama file kelembapan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita ketikkan di sini image, lalu ketikkan nama filenya kelembapan.jpg ya. Oke, sekarang saya save. Kita lihat hasilnya. Dan karena ini fotonya terlalu ngezoom, saya akan membuat background-nya dengan background size-nya menjadi 100%. Saya save. Ya, hasilnya seperti ini ya. Baik, sekarang kita kembali ke index.html. Lalu perhatikan pada kelas top wrapper di sini. Saya akan memasukkan satu sebuah kata s. Lalu bagaimana caranya menghubungkan kelas top wrapper ini ke stylesheet.css di sini? Dikarenakan top wrapper ini adalah kata yang custom, yaitu buatan kita sendiri ya. Jadi kita perlu menambahkan titik top wrapper. Maka dia akan secara otomatis terhubung ke sini. Dan yang akan saya edit adalah padding. Jadi padding itu sama seperti margin, perbedaannya ada di sebelah kanan saya. Padding adalah jarak antara border dengan bagian komponen body atau konten. Sedangkan margin itu adalah yang memisahkan antara border dan sisi luarnya. Dan di border ini adalah garis paling luar yang merupakan bingkai dalam sebuah postingan atau widget dalam sebuah blok atau bagian. Lalu saya akan menambahkan padding top sebanyak 100 px. Kita lihat hasilnya ya. Saya save dan saya refresh. Maka dia akan muncul di bagian sini nih. Dia berjarak 100 px dari atas sini. Dan saya akan menambahkan padding agar dia sedikit ke kanan. Berarti yang saya tambahkan adalah padding left ya. Sebanyak 100 px. Saya save dan kita lihat hasilnya.
Nah, jadi seperti itu. Ini hanya untuk membuat web itu terlihat lebih rapi saja. Misalkan saya hapus paddingnya nih. Saya save. Coba kita lihat hasilnya. Maka dia akan ada di atas ini nih. Tidak jelas keberadaannya. Maka dari itu, kita harus membuat tampilan web itu serapih mungkin. Dikarenakan background kita ini kurang jelas ya, gelap atau terang, agar tulisan ini terbaca, kita akan membuat background ini gelap. Di sini saya akan menambahkan linear gradient, lalu kita tambahkan kurung RGBA, kurung lagi. Kalau kita jadikan gelap, maka RGB-nya harus 0 ya. 0, 0, 0. Kita buat ketajamannya itu hanya 0,5. Kita tambahkan lagi RGBA-nya. Apa? Karena linear gradient itu seharusnya seperti gambar di samping nih. Tapi kita akan membuatnya agar sama warnanya. Jadi terlihat background image ini gelap. Langsung saja, nanti kita akan melihat dengan sendirinya. Di sini kita tambahkan sama juga 0,000,5 juga. Di sini kita tambahkan koma. Oke, sekarang saya save. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi gelap ya. Nah, ini kita akan buat menjadi putih di bagian top wrapper-nya. Ya, jadi lebih terlihat kan ya dia. Nah, sekarang kita kembali ke index.html. Baik, mari kita kasih penjelasan tentang suhu kelembapan pada web ini. Mari kita lihat hasilnya. Di sini saya save. Saya refresh. Nah, ini kan sama seperti judul ya, hurufnya. Dan ini lebih nonjok ke kanan nih. Tidak sama seperti yang bagian kirinya. Berarti yang harus kita lakukan, di sini saya buat H2. Dan pada style sheet-nya, saya berikan padding right. Saya samakan 100 px. Saya save. Lihat hasilnya. Oke, cukup lebih baik ya. Dan di sini saya akan membuatnya agar center. Ya, seperti itu. Pada indeks, di sini saya akan tambahkan H2 aja deh. Dan bagian ini adalah H3 ya. Maaf yang tadi diganti. H2 suhu. Saya tambahkan div dengan kelas progress. Div kelas progress ini saya akan menambahkan sebuah progress bar. Dan di dalamnya saya menambahkan span. Span ini sama seperti fungsi div, dia sebagai penanda, tapi perbedaannya adalah span lebih biasa digunakan mengedit sebuah teks atau beberapa teks ataupun sebuah shape ataupun elemen. Lain halnya dengan div, dia lebih kepada sebuah bagian tertentu. Nah, di sini saya tambahkan kelas bernilai value dan stylenya. Misalkan saya buat 27%. Sekarang kita akan mengeditnya di style sheet. Kita akan membuat progress bar-nya terdahulu. Progress sesuai ya dengan
kelas yang ada di sini nih. Height-nya saya kasih 30 px. Dan width-nya tentu saja 100%. Lalu saya kasih background color-nya. Saya kasih warna white. Maaf, saya coba cari dahulu. Color picker. Kalau teman-teman ingin mengisi hex-nya pada ini, kalian bisa menggunakan color picker nih pada Google. Ini yang saya pilih. Di sini saya copy, lalu saya paste. Ya, seperti itu ya. Coba kita lihat dahulu deh hasilnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oh, ini belum saya save. Nah, saya ingin membuat siku-siku ini menjadi radial atau seperti melingkar atau tidak bersudut. Caranya adalah saya akan membuat border radius. Nah, di sini kita tentukan nih radiusnya. Saya kasih 33 px. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sekarang saya ingin membuat ada pengukurannya nih. Seperti warna biru di sini nih. Ada nilai yang sedang terukur. Di sini saya sengaja memberi nilai 27% ya. Itu agar terlihat biru-birunya di sini. Bagaimana caranya? Di sini adalah kelas value. Sekarang kita akan membuat kelas baru lagi, yaitu kelas value. Saya memberi warnanya background color blue. Lalu saya akan membuat display atau tampilannya inline block. Nah, kenapa kita memilih inline block? Display ini memiliki value inline dan block. Elemen ini memiliki nilai yang akan tampil secara inline atau sejajar pada bagian sini, namun tiap elemen memiliki sifat value block. Lalu saya tambahkan height-nya 100%, mengikuti elemen yang ada pada progress bar tersebut ya. Dan border radiusnya saya samakan 33 px. Baik, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah menunjukkan 27%. Dari mana? Dari sini nih. Coba saya buat di sini adalah 77%. Nah, dia akan menyesuaikan value yang ada pada widget di sini nih. Kalau seperti ini kan masih kurang terlihat ya datanya. Sekarang saya akan membuat sebuah tulisan keterangan sebuah data yang sedang diukur. Saya menambahkan di sini data label 27 derajat Celcius. Apakah akan muncul 27 derajat Celcius? Saya save. Tentu saja tidak ya. Kita harus memasukkan data label 27 ini masuk ke dalam elemen atribut kelas progress. Bagaimana caranya? Ini seperti meniban ya. Kita akan menggunakan fungsi progress. Namun berbeda sama sebelumnya, sekarang ada tambahan before. Nah, before ini maksudnya apa sih? Kita akan memberikan sesuatu pada sebuah elemen progress. Apa yang kita berikan? Konten
menggunakan atribut, yaitu data label. Kita akan memberikan data label ini masuk ke progress bar. Lalu di sini saya membuat font size-nya, font size kira-kira 20 px. Setelah itu kita membuat font weight-nya agar terlihat tebal, bold. Kita coba lihat. Nah, ini sudah masuk, tapi datanya masih salah. Kita menginginkan dia agar di tengah. Saya tambahkan lagi position absolute. Nah, dia sudah masuk dan meniban dua elemen. Elemen pertama yang warna biru ini ya, span, dan elemen yang kedua adalah div progress. Sekarang kita buat dia agar di tengah. Text align center. Kenapa dia tidak ingin ke tengah? Karena dia posisinya absolute di sini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau position absolute, kita perlu memberikan left dan right. Misalkan 0. Dan right-nya adalah 0. Saya save, lalu saya refresh. Maka dia hasilnya sudah ada di tengah ya. Karena posisi left-nya 0 ada di sini, dan right 0 ada di sini. Jadi bisa disesuaikan nih. Nah, ini kan kurang ke tengah ya. Saya buat ke tengah, saya kasih top-nya 5 px. Baik, seperti itu. Saya kasih warna kuning saja deh, biar lebih kelihatan pada progresnya. Color yellow. Masih belum terlihat ya? Atau warna hitam saja? Sepertinya cukup. Saatnya kita membuat bagian kelembapannya juga. Di sini kita copy. Lalu saya paste kelembapan. Misalkan 60 atau 70 deh. 70%. Baik, kita lihat hasilnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan jadi ke kiri lagi ya. Itu karena kita buat style sheet pada H3 ini di kelas top proper. Jadi pengisiannya seperti ini. Titik top proper H3. Text align center. Cukup mudah bukan? Kita refresh dan dia akan sudah ke tengah. Ini hanyalah baru tampilan monitoring suhu dan kelembapan. Pada bagian IoT-nya, kita akan mencoba memainkan data 27 dan 70 ini. Juga termasuk bagian widgetnya ya, yang warna biru ini. Nanti pada bagian IoT-nya kita akan mencoba bermain komunikasi data kepada 4 hal itu. Dan juga termasuk controlling-nya. Teman-teman kalau bisa membuat tampilan seperti ini, ataupun kreativitas kalian sendiri, dan bagi yang ingin beristirahat, juga dipersilakan, karena video ini cukup panjang ya. Dan bagi yang ingin lanjut, silakan ke video berikutnya, untuk membuat bagian kontrol pada webnya.